let's go buat kenalan dengan grafik. Tapi kalau misalnya kalian mau menyebut diagram itu it's okay, boleh-boleh aja ya. Oke, di sini kalian sudah melihat aku punya sekumpulan data. Nah, kalau kalian melihat kayak, wah, sekumpulan data ini sangat ribet ya. Terus angkanya sangat banyak, bikin pusing, capek, mata lelah. Nah, kalau misalnya kalian punya sekumpulan data seperti ini, terus ditanya, mana sih lokasi dengan persentase, misalnya di sini aku punya datanya persentase penduduk gitu ya. Persentase penduduk terbesar Nah, kalau misalnya kalian tiba-tiba ditanya seperti ini, kalian pasti harus mantengin angka satu per satu, ya kan? Nah, hal ini akan merepotkan kalian, akan menyusahkan kalian, sehingga ketika ada data seperti ini, alangkah lebih enaknya akan diubah menjadi sebuah grafik. Nah, di sini aku sudah punya grafik batang ya. Salah satu jenis grafik. Aku punya grafik batang di sini. Nah, kalau misalnya ditanya oleh orang, kalian akan langsung bisa menjawab dengan pertanyaan yang sama. Pertanyaannya yakni mana lokasi dengan persentase penduduk terbesar. Kalau seperti ini kan kalian langsung bisa melihat ya, oh iya ini kita bisa lihat aja langsung diagram batang atau yang memiliki batang paling tinggi, yakni yang ini, Jawa Tengah. Dia sebesar 16,53%. Ini yang terbesar. Lalu kalau misalnya ditanya juga mana yang terkecil, yakni yang Kepulauan Riau, 0,14%. Dari sini kalian sudah kenalan. Secara tidak langsung kalian mengenal ya yang namanya grafik. Grafik atau diagram itu adalah cara visual untuk menyajikan data. Gampangnya itu dari data-data sebanyak itu, dari angka-angka sebanyak itu kita ubah menjadi bentuk visual, bentuk gambar untuk menyajikan data sehingga kalian itu dapat memahami informasi dengan lebih baik, lebih cepat juga. Dan juga kalian itu bisa membandingkan antara data yang satu dengan data yang lain. Karena memang sudah tersusun rapi biasanya kalau memang berbentuk grafik. Dia akan bisa membandingkan data, mau kamu mau melihat pola atau tren itu bisa semua. Oke. Nah, untuk jenis grafik yang pertama yang akan kita bahas di video-video selanjutnya, yang pertama ini ada yang namanya grafik batang. Ini juga grafik-grafik itu biasanya kalian bisa temukan di koran-koran, di berita, di infografis, dan sebagainya. Jadi ini aku punya potongan data yang berbentuk grafik batang. Namanya juga grafik batang, jadi dia berbentuk batangan. Nah, kegunaannya itu kita bisa melihat penyebaran data. Di sini kita bisa melihat, oh ternyata untuk kegiatan yang sering dilakukan itu adalah berkomunikasi dengan keluarga atau teman secara online yang paling banyak dilakukan. Terus yang paling sedikit ternyata rekreasi. Ini kita juga bisa membandingkan nilai dari beberapa kategori ya. Ini ada beberapa kategori yakni rekreasi, mengunjungi kerabat atau keluarga, mengurangi akses berita negatif, dan seterusnya. Kita juga bisa melihat perbedaan atau tren dalam data di grafik batang. Nah, apakah kegunaannya ini aja? Tidak ya, ini masih banyak lagi, cuman nggak aku tulis. Tapi kalau misalnya kalian mau search sendiri di Google, itu silahkan karena memang sangat-sangat banyak sekali kegunaan grafik batang maupun grafik-grafik yang lain. Nah, yang kedua, kita punya grafik garis. Nah, grafik garis tentunya dia berbentuk garis ya. Nih, kalian bisa lihat ya, cuman berbentuk garis. Cuman garisnya itu naik turun sesuai dengan kondisi data. Dia berbentuk garis.
dan dia kelihatan ya naik turun. Nah, untuk membaca grafik garis itu biasanya dari kiri ke kanan. Seperti ini. Jadi dari kiri ke kanan kalian melihatnya. Kayak misalnya aku mau melihat data Januari 2020 ke Maret 2020. Berarti kan kita ngelihatnya di sini nih Januari dengan Maret. Nah, dari kiri ke kanan. Ternyata dia mengalami penurunan. Terus kalau yang kenaikan seperti apa nih? Kita bisa lihat di sini grafiknya itu naik dari kiri ke kanan, berarti dia menunjukkan kenaikan. Nah, untuk grafik garis sendiri dia kegunaannya menunjukkan perubahan data dari waktu ke waktu atau dari masa ke masa. Jadi kayak contohnya di sini dia dari September 2019 ke Juli 2020 hingga September 2020, tapi ini kepotong ya. Jadi dia menunjukkan data tiap tahunnya. Nah, untuk grafik garis sendiri maupun grafik batang, kalau misalnya dia grafik garis itu seringnya memang menunjukkan penurunan atau kenaikan suatu data. Jadi nanti pasti kalian akan sering sekali menemukan paket contoh soal tentang grafik garis yang kalian itu disuruh untuk mencari penurunannya, kenaikannya seberapa besar, persentase kenaikannya, dan segala macam. Oh ya, dan juga untuk grafik garis atau grafik semuanya ini akan berguna ketika kalian itu menginterpretasi data. Nah, interpretasi data itu apa? Interpretasi data, ini aku tulis aja di sini. Interpretasi data itu adalah proses penarikan kesimpulan dari data yang ada. Jadi kayak misalnya nih, contoh interpretasi data dari grafik garis yang aku kasih contoh ini, kalian bisa menyimpulkan apa? Kalian bisa menyimpulkan bahwa dari September hingga bulan Juli 2020, dia grafiknya cenderung turun. Ya kan? Kalau kalian melihat dia lebih cenderung turun dibandingkan naik. Itu adalah namanya interpretasi data atau proses penarikan kesimpulan dari data yang ada. Nah, next ada yang namanya grafik lingkaran atau biasa kalian sebut diagram lingkaran. Nah, kalau grafik lingkaran di sini dia jelas ya, dia bentuknya adalah lingkaran. Nah, untuk grafik lingkaran atau diagram lingkaran sendiri, dia biasanya menunjukkan proporsi atau persentase atau bagian-bagian. Nah, kalau misalnya di sini kalau kalian lihat untuk grafik lingkarannya di sini dia berbentuknya persentase ya. Tapi kadang-kadang untuk satu lingkaran utuh dia bisa berbentuk persentase ataupun bisa derajat ya. Tapi kalau persentase untuk keutuhan lingkaran dia 100%, kalau derajat dia 360 derajat. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya kalian bisa tonton video setelah ini.